Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan untuk video kali ini sesuai dengan judul ya, kita ada analis pre-match untuk MPLI, yang dimana mungkin teman-teman juga dapat tahu untuk bracketnya. Bisa kalian lihat sendiri juga, udah diumumkan juga di YouTube-nya One Esports, di Instagram-nya One Esports juga, dan emang udah ada di mana-mana. Dan buat teman-teman yang mungkin bingung untuk hari dan jadwal pertandingannya, jadi teman-teman tuh bisa membagi kepada dua tempat ya untuk hari pertama dan hari yang kedua. Jadi untuk bracket kiri ini yang kayak Orange Esports, Burn Flash, RRQ Sena lawan Geek Farm, terus Smart Omega lawan RSC Philippines, Alter Ego lawan Rebellion Zion, itu juga diadakan di hari yang pertama. Nah, sebelah kanannya kayak EVOS Legends versus Echo, terus ada Brand lawan Big Drone Alpha, ada Slate versus Todak, dan Onyx Philippines versus Aura Fire juga itu di hari yang kedua. Jadi teman-teman kalau misalkan nanya untuk yang video ini ya, video ini bakal fokus ke bracket sebelah kiri karena emang ya ini kan Hamin satunya pertandingan yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan kemungkinan diuploadnya besok gitu loh teman-teman. Dan untuk pemain-pemainnya sepertinya tidak ada yang berbeda jauh. Kalau begitu langsung aja kita sedikit memberikan pre-match analis. Dan ini yang sempat gua bikin juga waktu MSC teman-teman ya. Jadi jangan kira ini konten pertama, tapi ini sebenarnya konten lanjutan sih dari yang sebelumnya, yang dimana kalau misalkan orang-orang tuh pada bikinnya reaction, kalau gue bikinnya pre-match. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam pre-matchnya. Kita mulai dari Orange Esports ya. Ini di pertandingan yang pertama. Jadi Orange Esports ini berpatok sama gold lanernya Valence, yang dimana dia bener-bener selalu di babysit dan bahkan dijadikan target operasi. Kayak kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau teman-teman lihat di cuplikan ini, tim Hak sebagai pemenang dari MPL Malaysia selalu memberikan tekanan ke arah gold lane, dan aimnya sendiri juga selalu bermain cover ke arah gold lane. Ya selain lebih tepatnya emang gameplay mereka yang sangat ini ya, sangat mengandalkan Cloud dan juga Faramis sebagai combo. Mereka ini emang sudah terlihat dari awal selalu memberikan tekanan ke arah gold lane, dan memang kayak nggak mau dikasih lepas gitu loh Valence-nya ini loh. Jadi fun fact juga buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, tim Hak ini sebelumnya mereka itu adalah beberapa playernya itu ex Orange Esports. Waktu MSC 2022 mungkin teman-teman masih ingat kayak Minman sama Gary, ini 3 orang ini satu tim sama si Valence, yang dimana itu mereka sempat memberikan sebuah kejutan juga, bermain di upper bracket juga. Dan yang mungkin cukup mengejutkan di sini adalah tim Hak yang berpisah beberapa pemainnya, kayak Min, Man, sama Gary yang bikin tim baru dari open qualifier dan mereka menjadi pemenang. Itu yang cukup mengejutkan sih. Tapi kalau dari Orange Esports, emang mereka ini sangat mengandalkan sekali tim fight late game. Ya tim fight late game yang dimaksud adalah ya ketika udah mulai memasuki menit-menit krusial di Lord. Karena emang kalau pertandingan di MPL Malaysia yang gua tangkap ya, jarang banget mereka ada yang bener-bener sampai late game 18 menit atau segala macamnya. Karena terbukti pas waktu grand final aja yang paling lama tuh kayak sekitar 13 menit, 15 menitan lah. Lihat, mereka setup tim fight-nya tuh emang bener-bener buat late game banget draftnya. Agak sedikit beresiko emang ketika berhadapan dengan Burn Flash, yang dimana kalau nanti teman-teman bandingkan dengan Burn Flash, mereka tuh lebih sering untuk melakukan pergerakan-pergerakan invasi. Walaupun emang ada beberapa poin mereka sangat kuat sekali di late game. Tapi mungkin ini juga berpengaruh nih, kayak scene-nya Malaysia itu mereka ketika ada kesempatan untuk endgame ya mereka endgame, mereka nggak buying time untuk Lord atau segala macamnya. Kita mungkin bisa bedakan dengan MENA, tapi baik lagi MENA bukan di MPLI tempatnya. Dan menurut gua kalau ngomongin soal Orange Esports, ya mereka mengandalkan game satu momen persis banget sama lawannya yang nanti akan kita bahas juga, yaitu adalah Burn X Flash, pemenang dari Kamboja. Jadi teman-teman mungkin kalau belum tahu, Burn X Flash ini adalah tim baru yang emang kebetulan dimasuki oleh Hesa, salah satunya gold laner dari Filipina, dan juga coachnya itu mantan NXP EVOS, Zico. Dan untuk pertama kalinya Kamboja memiliki perwakilan yang cukup berbeda untuk grand finalnya, karena Burn Flash, Logic Esports ini masing-masing dari dua-duanya belum pernah untuk merasakan bagaimana scene dari M4 atau bahkan MPLI. Dan ya teman-teman bisa lihat sih untuk team fight yang terjadi di Burn Flash versus Logic Esports ini, mereka juga mengandalkan sekali untuk permainan-permainan yang lebih cenderung kepada tank jungler. Jadi ya mungkin Cema sebagai pemain utamanya, dia mungkin akan dimainkan terlebih dahulu ketimbang ya cadangannya, jungler cadangannya. Tapi untuk jujur-jujuran ya, kalau misalkan kita ngelihat Hesa, ini Hesa sama Siket adalah dua orang yang selalu memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam tim fight besarnya tim Burn Flash ini. Karena berkali-kali ya momen yang diciptakan itu gak jauh-jauh dari dua orang ini. Siket aja bawa hero kayak Xavier gitu loh, yang dimana hero Xavier ini sangat identik sekali untuk bermain high ground, late game, dan lagi sama mirip banget sama Orange Esports. Mereka manfaatin game satu momen, habis itu mereka langsung strike push, mereka gak terlalu
fokus untuk menuju ke arah objective lord atau gerakan tambahan yang sebenarnya tidak begitu penting. Jadi dua tim ini ya, Orange atau Burn X Flash ini sebenarnya emang tim yang cenderung lebih memanfaatkan momen satu game satu momen yang dimana tim fight selesai, wipe out, mereka langsung strike push. Dan ini membuktikan bahwa emang game pertama yang nanti akan dihadirkan di MPLI ini ya kan untuk 2022 ini cenderung lebih menunggu game satu momen. Entah dari masing-masing pemain akan bermain lebih safe atau bermain lebih agresif, tapi kalau mungkin ngomongin soal permainan agresif, Burn mungkin lebih agresif karena Hesa lebih sering untuk ngadu nih di laning ketimbang Valens yang tadi dia lebih di babysit sama roamernya. Dan itu yang mungkin agak sedikit membedakan gameplay dari kedua tim ini. Kalau menurut kalian, kira-kira Orange versus Burn, siapa yang lebih diunggulkan? Kalau gue pribadi mungkin gue akan memberikan sedikit poin plus kepada Burn ya, karena di sini Burn sendiri memiliki sebuah hal yang menurut gue spesial dari segi drafting. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Orange Esports, mereka kuat di gold lane-nya, itu poin terpentingnya. Selanjutnya ada RRQ Senna yang akan berhadapan sama Geek Farm, yang dimana ini untuk RRQ mereka menurunkan yang RRQ Senna, yang dimana kalau menurut gue pribadi mereka sangat memiliki power di late game. Namun ini mungkin harus digarisbawahi bahwa RRQ Senna dan Geek Farm yang sekarang, yang ada Janacute, yang ada Baloyski, ini adalah dua tim yang sangat amat berbeda sekali. RRQ Senna itu cenderung lebih bermain ke arah late game, menanti bagaimana power dari Pranata ini udah maksimal. Karena kalau misalkan teman-teman mungkin ingin menyamakan ya permainan Orange dan juga RRQ Senna, gue bisa bilang gameplaynya mirip-mirip. Karena apa? Karena emang selalu bergantung pada gold lane-nya. Dan kalau ngomongin soal RRQ Senna, ini menurut gue ada satu pemain yang perlu di notes, Violence, yang dimana pemain ini merupakan pemain yang cukup mengerikan ya kalau boleh jujur-jujuran. Kira-kira momentum apa yang bakal dibuat? Karena ada sedikit perbedaan loh kalau kita ngomongin soal Violence dan juga kita ngomongin soal Baloyski. Violence dia tuh lebih bisa ngebuka setup team fight. Ya beberapa kali Violence selalu membuahkan sebuah inisiasi, bahkan bermain cover. Ya jadi ada dua opsi lah kalau misalkan kita ngomongin soal Violence. Tapi kalau ngomongin soal ini sih, Pranatanya ini loh, yang dimana Pranata menurut gua harus diberikan special treatment agar nanti RRQ Senna tuh tidak bermain terlalu late game ketika berhadapan dengan Geek Farm. Karena kalau boleh jujur, beda banget nih Geek Farm sama RRQ Senna untuk cara end game-nya, untuk cara mereka mengamankan objektifnya. Gua bisa bilang ya title nggak bohong sih, MPL, MDL pasti akan ada sedikit perbedaan yang dimana membuat RRQ Senna cenderung lebih bermain terlihat pasif ya, terlihat pasif. Tapi ya balik lagi, pasif agresifnya bakal terlihat kalau misalkan kita ngomongin soal violence-nya. Kalau violence-nya dapat momen dari awal game, udah bisa dipastikan bahwa RRQ Senna bakal leading di game tersebut. Nah, namun ini nih, masalah leading ini nih yang bakal gue bahas juga nih. Masalah leading atau lu memimpin sebuah pertandingan adalah ketika lu berhasil untuk memainkan gameplay dalam tanda kutip, gameplay yang bisa menguntungkan lu pribadi kan. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan sama RRQ Senna untuk early game-nya dari Geek Farm. Karena Janacute menurut gue ini pemain yang cukup spesial. Dia bisa buang satu ban buat RRQ Senna kan, kayak Fanny yang auto ban sudah bisa dipastikan lah hampir 70-80% ini Fanny mungkin bakal jadi priority untuk ban, atau kalaupun dilepas ya Janacute bakal memainkan hal tersebut. Dan menurut gue Janacute di sini pemain jungler yang cukup bisa memberikan tekanan karena terbukti ketika berhadapan dengan Rebellion Zion pun ya di sini mereka bermain dengan sangat amat super ofensif. Dan kalau kita ngomongin soal draftnya, yang gak jauh-jauh dari Grok dan juga Cloud, yang dimana ini adalah dua hero yang lagi diperebutkan juga. Bahkan menurut gue kalau ngomongin soal Geek Farm ya, kunci pemainnya tuh ya ada di Jananya. Jananya ini kalau bisa emang bener-bener ngebeli waktu agar apa? Agar Kadera itu nggak difokusin untuk diserang. Karena kalau teman-teman lihat game ini ya, game Rebellion Zion versus Geek Farm, sebenarnya yang dilakuin sama Janacute adalah nggak cuma ngerusuhin jungle-nya si Fearless, tapi menekan Fearless agar Fearless-nya tidak menyerang ke arah Kadera. Dan itu yang mungkin agak sedikit membedakan bagaimana nanti gameplay dari Geek Farm dan juga RRQ Senna ketika kita ngomongin soal junglernya. Aether di sini berarti mau tidak mau harus membawa tipikal-tipikal tank jungler ketimbang assassin jungler yang cukup beresiko kayak Fearless yang waktu di regular season kayak gini. Ya karena terbukti sih ini Janacute-nya udah unggul jauh banget dan Kaderanya jadi free farm dan tidak ada gangguan sama sekali bagi sosok Cloud atau gold laner dari Geek Farm. Dan emang Geek Farm sangat mengandalkan Kadera kalau udah mulai team fight, makanya mungkin di sini RRQ Senna kalau misalkan ingin memenangkan pertandingan match up lawan Geek Farm, fokuskan mungkin memberikan Aether kayak jungler yang agak-agak sedikit individual ya,
individual gameplay lah, kayak tank jungler gitu-gitu udah paling aman. Tapi kalau mainin assassin jungler sih agak-agak berat karena Geek Farm sangat cerdik sekali untuk melakukan sebuah invasi jungle. Dan Janakyut ini, wah ini player yang mengerikan banget kalau misalkan udah main rusuh. Lihat, berkali-kali dirusuhin terus. Dan ini yang menjadi senjata juga sebenarnya bagi Geek Farm karena mereka di sini yang mengendalikan permainannya karena mereka menang di sini. Next ada pertandingan Omega versus RSG. Nah, gue bakal bahas RSG-nya dulu karena RSG ini cukup unik. Mereka membawa pemain-pemain yang lapisan keduanya, nggak ada Eman, nggak ada Demon Knight, dan bahkan kalau teman-teman mungkin lebih ingin mempertanyakan Irat ini permainannya seperti apa, Perks ini permainannya seperti apa, mungkin yang bakal gue fokuskan adalah mid laner-nya sih. Di sini kan RSG Filipina kan bawa Irat, ya kan, tapi nggak ada Aqua-nya gitu loh, nggak ada sosok sentralnya. Yang menurut gue ya yang terpenting di sini adalah si Aqua-nya. Jadi mungkin bisa diberikan tekanan tapi di arah mid laner-nya. Dan itu yang mungkin agak sedikit membedakan karena kalau kita ngomongin soal Exort, nah ini kebetulan nickname-nya juga Exort nih, RSG Filipina mid laner yang lapis keduanya, layer keduanya. Mungkin permainannya tidak seciamik Aqua, tapi bisa saja dia bermain seperti Aqua. Karena ya mereka satu tim, jadi gameplaynya mungkin gak beda jauh. Kalau ngomongin soal main bush, ya mungkin yang harus diperhatikan berarti dari draftnya sih. Jangan sampai RSG Filipina dapat Faramis, karena emang gameplay Faramis ini RSG Filipina beda banget sama Faramis yang lain. Faramis yang lain mungkin kayak lebih mengutamakan untuk team fight, dan team fight. Tapi kalau misalkan di RSG Filipina, kalau mereka bawa Faramis di Aquanya tuh ngumpet terus, gak pernah muncul. Sekalipun muncul, dia cuma memberikan tekanan kepada gold laner musuh. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama teman-teman dari Smart Omega di pertandingan yang ketiga. Dan kalau ngomongin Smart Omega ya, karena di sini yang muncul kemungkinan terbesarnya Miko dan juga Kiel VJ. Gak ada itu Max di daftar pemainnya. Jadi gue bakal fokus sama yang ada di sini aja, ya kan? Ya kayak gue ambil contoh di sini Smart Omega yang pas ngelawan Onyx Filipina. Mungkin gue pengen bilang dulu di sini kalau Smart Omega bawa Miko dan Kiel VJ, permainan mereka sangat pasif sekali. Jadi mereka tidak akan terlihat bermain yang gerasak gerusuk, tidak ada gerakan tambahan yang begitu tidak penting. Dan menurut gue kalau kita ngomongin soal Smart Omega yang ketemu sama RSG Filipina, gue bisa yakinkan akan menjadi game yang super duper lama. Kenapa? Karena baik RSG Filipina dan Smart Omega yang lapis keduanya, yang cadangan yang main Miko, Kiel VJ, ini bermainnya sangat hati-hati sekali. Bahkan kalau teman-teman tahu ya, Kosei, gold laner RSG Filipina, itu kalau dibandingkan sama Kelra, mungkin gua akan pegang Kelra banget. Cuma ini RSG Filipina kan bawa Irat ya, yang dimana dia tipikal permainannya tuh yang tank jungler, yang dimana berarti dia akan bermain cover. Dan berbeda sekali kalau kita ngomongin soal Ryzen yang dia sangat objektif sekali dan bahkan beberapa kali membawa Fanny, jadi bisa main counterplay gitu loh. RSG Filipina mungkin di sini agak sedikit tidak diunggulkan ketika berhadapan dengan Smart Omega, apalagi dengan layer kedua mereka yang lumayan banyak untuk bermain. Tapi di sini tinggal adu sabar. Ini game ketiga ya menurut gue ya, Smart Omega lawan RSG Filipina. Ini tinggal adu sabar, siapa yang lebih sabar, siapa yang bisa lebih mengendalikan permainan. Yang kayak tadi ya caranya, mungkin invasi jungle atau membuat musuh kita rugi, dia yang bakal menang di game yang ketiga atau match yang ketiga ya, kalau kita ngomongin soal Smart Omega versus RSG Filipina. Nih contohnya ya, skornya aja 2-3. Dan mereka tuh bener-bener mainnya disiplin banget, telaten banget, pelan banget Smart Omega. Ya, bener-bener didorong 3 wave semuanya, masuknya pun barengan, clearnya pun bener-bener rapih banget. Tuh, Kelranya fokus kemana, Kiel VJ-nya fokus kemana, time journey, biar gak ada yang ngeganggu. Kiel VJ-nya masih diem. Dan mereka langsung fokus objektif, pelan-pelan. Lihat, Lordnya pun masih ada. Dan itu yang mungkin harus dicari atau harus diperhatikan dari kedua tim ini. Karena menurut gue pribadi ya, ini dua tim yang sangat amat mengandalkan kesabaran. Jadi siapa yang terburu-buru, dia bisa keplesetnya. Good luck untuk match 3 sih lebih tepatnya nih. Best of 3 lagi. Di match yang keempat ada Alter Ego melawan Rebellion Zion. Dan menurut gue, dengan tidak adanya Chelly Boy yang digantikan oleh Kids, sebenarnya Alter Ego Esports tidak mengubah banyak hal. Kecuali kalau kidsnya nih udah belajar banyak tentang tank jungler. Karena menurut gue gini loh, kalau misalkan kita bandingkan sedikit Kids sama Sally Boy, ya gue tidak bisa membedakan mereka berdua karena mereka berdua tipikal hero-nya sama, pemain assassin, hero-hero dash, hero-hero berdamage.
Sementara kalau kita misalkan bandingkan dengan Fearless, dengan High, mungkin ada sedikit perbedaan di sana. Gameplay yang dihadirkan sama Kids, menurut gua, ini adalah gameplay yang lebih ke arah flanking ketimbang mungkin lebih secure objektif. Karena sebagai damage dealer, ya tugas kamu memberikan damage. Masuk akal banget. Tapi kalau kita ngomongin soal game yang mungkin akan berhadapan dengan Rebellion Zion, Alter Ego Esports menurut gua harus belajar dari bolongnya mereka di area jungle. Dengan yang sering banget gua bilang alasannya bukan Chelly Boy, bukan Kids-nya, bukan Amy juga sebagai jungler MDL, tapi memang habit permainan Alter Ego Esports-nya yang cenderung selalu mengandalkan ya damage dealer jungler. Beda halnya kalau seandainya Alter Ego Esports punya gameplay yang agak defensif dan cenderung ofensifnya tuh dari mid lane sama gold lane-nya. Itu mungkin agak sedikit berbeda tuh dari segi permainan, dari segi bagaimana cara mereka membadani, men-set up, dan mungkin ini dia alasannya kenapa menurut gua Pai salah satunya ini butuh badan lebih. Karena gameplay Alter Ego Esports kalau cuma ngandalin Pai di depan atau Leo Murphy setidaknya di depan, sekarang tuh udah pada mainnya 3-2, 3 di depan, 2 di belakang, 2-nya damage dealer di cover. Itu menurut gua agak beresiko. Kalau seandainya Pai nggak bisa perform seperti ini dengan gameplay yang sama, wah ini sih udah pasti bakal kemakan sama Rebellion Zion. Apalagi Rebellion Zion yang kita tahu dia tempo permainannya itu 3-2. Dairen aja kadang bawa Pakito itu mainnya juga main yang langsung flanking ke belakang gitu loh. Sebagai explainer, dia benar-benar menjalankan tugasnya tapi ya ngeflank aja ke belakang. Dan ini juga yang harus diperhatikan kalau ngomongin soal alter ego, karena keterbatasan mereka inilah yang nantinya akan menjadi sebuah malapetaka kalau mereka tidak cepat-cepat untuk melakukan sebuah jawaban atau solusi. Ya di sini emang menang, tapi balik lagi kalau misalkan melawan tipikal-tipikal permainan yang defensifnya bagus, ini alter ego bahaya karena bisa jadi pedang bermata dua. Dan kalian tau lah, pedang sekuat-kuat pedang itu kalau misalkan dia melawan tameng yang tamengnya lebih kuat, pedangnya melewat pasti. Namun berbeda sebagai lawannya Rebellion Zion. Malah menurut gua Rebellion Zion juga bisa dimakan sama Alter Ego Esports ketika nih Rebellion Zion ini ya. Kita pause dikit. Dari segi draftnya kan mereka bawa Cloud, Matilda, Chow, terus ada Julian sama Grok. Ini mereka bermain momentum, mereka bisa pick off. Tapi ketika melihat draft dari Bigetron Alpha, mereka bawa Atlas, Faramis, Pakito, ada Poveus sama markinya bawa Iritel. Ini menandakan bahwa emang Bigetron Alpha sangat kuat sekali untuk team fight. Dan ketika di playoff, di sini Rebellion Zion yang sebenarnya bisa mencari momentum, mereka lebih ke menunggu momentum. Jadi menurut gue juga terkadang draft Rebellion Zion bagus. Harus gue akui bahwa draft dari Chico, coachnya Rebellion Zion itu bagus. Tapi eksekusinya menurut gue perlu dipertimbangkan ulang. Karena apa? Karena yang dibuahkan oleh Rebellion Zion ketika mereka membawa draft yang seharusnya bermain ofensif, tapi mereka membawa gameplay defensif mereka seperti biasanya, menunggu tim fight 5 lawan 5. Ketika draft lawannya lebih kuat untuk 5 lawan 5, mereka yang bakal kemakan sama gameplaynya. Ya lu bisa bayangin di sini kayak Matilda di match up sama Atlas. Terus mid lanernya Swallow, dia di match up sama Faramis. Tentu sebagai tipikal-tipikal team fight ini nggak bakal imbang sama sekali. Dan Bigetron Alpha pun bahkan sangat senang kalau mereka nggak ada yang di pick off, karena mereka emang tipikal-tipikal permainan yang di sini nih dari draftnya itu emang maunya fight atau tempur berlima. Makanya Rebellion Zion nih menurut gue juga harus mengurangi kebiasaan mereka untuk melakukan team fight berlima ketika ya mereka membawa draft yang sangat ofensif. Nah di sini malah dibalikin, yang harusnya Rebellion Zion pick off malah Bigetron Alpha yang pick off. Plusnya dari Rebellion Zion yang gue bilang tadi draft, dan menurut gue di sini tinggal gimana anak-anak dari Rebellion Zion memanfaatkan draft, karena di sini terbukti sempat bagus fightnya, eksekusinya sempat matang. Cuma ya balik lagi untuk 5 lawan 5 secara angka sama, Bigetron Alpha tuh lebih diunggulkan. Lihat, tim fightnya jadi kocar-kacir, terlalu lama menunggu, jadi nggak dapetin objektif yang seimbang, malah jadi 4 lawan 3 ngadu tim fight, beradu lagi, tim fight jangka panjang, ada yang ke pick off, kayak gitu loh. Gameplay ini yang sebenarnya harus diperhatikan juga sama Rebellion Zion. Jangan sampai mereka yang harusnya nge-pick off, malah mereka yang ter-pick off. Tahu kan? Kayak gini satu-satu.
Ya, begitulah gambarannya kira-kira. Semua tim punya plus minus, dan gue juga cukup setuju pertandingan belum dimulai, jadi apapun bisa terjadi. Gue cuma pengen bilang good luck untuk pertandingan di day yang pertama atau hari yang pertama. Dan gue di sini cuma memberikan sedikit gambaran aja tim fightnya kayak gimana, terus nanti pertandingannya kayak gimana, draftnya kayak gimana. Ya draft nggak begitu banyak sih, tapi lebih ke gameplay aja sih yang terlihat dari historical match mereka. Anyway, kayaknya untuk kelas KB kali ini gue tutup dulu, dan sampai jumpa lagi besok di pertandingan yang MPLI day pertama. Kalau untuk day yang kedua nanti videonya bakal gua up H-1. Dan kalau begitu gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.